ulama berbeda pendapat tentang hukum membacakan Al-Quran di kuburan. Menjadi dua pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Walaupun periwayatan dari Imam Syafi'i banyak para ulama yang meragukannya. Kenapa? Karena yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Iya. Walaupun ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad terujuk dari pendapatnya, tapi itu riwayat yang lemah. Yang paling kuat adalah bahwa Imam Ahmad tidak rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Afam di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Sebagaimana kita dengar di awal, Ustadz Badrus Salam LC menjelaskan tentang masalah membaca Al-Quran di kuburan. Pertama-tama beliau baik, yaitu mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah di antara ulama. Catat ya, ini adalah masalah khilafiyah di antara ulama. Sebagaimana komentar teman-teman Wahabi di konten-konten saya, ketika terjadi perbedaan antara ustadz mereka di internal ustadz mereka, atau terjadi perbedaan di antara ustadz mereka dengan syekh-syekh mereka di Arab Saudi, lalu komentar mereka dengan entengnya mengatakan itu hanya masalah khilafiyah saja. Nah, catat ya, ini masalah khilafiyah. Ustadz Badrus Salam mengatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu adalah masalah khilafiyah. Jadi kalau masalah khilafiyah, sebenarnya kita memang itu harus la yungkarul mukhtalafih. Kita tidak usah ingkar terhadap perkara yang diperselisihkan oleh ulama. Wa innama yungkarul mujma'alih. Yang perlu kita ingkari adalah sesuatu yang memang sudah disepakati oleh para ulama, ijma', apalagi ijma'nya itu sudah maklumun minad dini bid-darurati, sudah maklum dari agama, diketahui dari agama dan bid-darurati dengan pasti berdasarkan ayat Al-Quran dan sunnah. Contohnya fardunya wudu yang wajib dibasuh, sepakat ulama itu yang wajib dibasuh adalah muka, tangan, kemudian kepala wajib diusap, dan kaki. Ini adalah sepakat ulama wajib dibasuh atau diusap ya, yang diusap hanya kepala itu. Tetapi ada Ustadz Wahabi yang mengatakan itu adalah sunnahnya, wajibnya hanya dua, yaitu muka dan tangan saja. Ini sudah menyalahi Al-Quran, sudah menyalahi sunnah, dan menyalahi ijma' ulama. Kembali lagi ke masalah membaca Al-Quran di kuburan. Pertama kali Ustadz Badrus Salam mengatakan itu adalah perkara khilafiyah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan itu adalah diperbolehkan ya. Kemudian Imam Ahmad katanya itu adalah tidak diperbolehkan. Kemudian Imam Ahmad itu rujuk, menarik pendapatnya yang mengingkari pertama kali, kemudian mengatakan boleh. Cuman ke belakang Ustadz Badrus Salam ini menggiring pemahaman jamaahnya itu seakan-akan dikaburkan kembali. Yaitu katanya Imam Syafi'i ini masih simpang siur tentang periwayatannya, apakah memang benar membaca Al-Quran itu di kuburan diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Karena yang terjadi di mazhab Syafi'i itu adalah tidak sampainya bacaan atau qiraatul Quran terhadap mayit. Begini saja Ustadz, kita buka kitabnya Imam Syafi'i saja ya. Buka kitabnya Imam Syafi'i, kitab karangan beliau sendiri, yaitu kitab Al-Um ini Ustaz. Kitab Al-Um ini ya, kitab Al-Um yang saya ini adalah 8 jilid 9 juz yang saya ini. Jilidnya ada 8, juznya ada 9 yang saya ini Ustaz. Ini kitab Al-Um, kitab karangannya Imam Syafi'i. Mari kita lihat, teliti bagaimana komentar beliau sendiri, yaitu Imam Syafi'i, tentang
masalah membaca Al-Quran terhadap mayit di kuburan. Apakah diperbolehkan oleh Imam Syafi'i atau tidak? Ini yang pertama ya. Baik, mari kita buka. Ini kitabnya Imam Syafi'i di juz pertama, di jilid pertama ya, di jilid pertama kitab Kitab Al-Um. Kita buka di halaman agak akhir. Ini saya sudah kasih tanda di halaman 472. Lihat ini. Beliau Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu, saya senang, saya suka, saya cinta lau quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Saya senang, saya suka, saya cinta apabila di kuburan itu dibacakan Al-Quran wa du'iya lil mayyiti, dan setelah itu didoakan untuk mayit. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi keraguan Ustadz Badrus Salam ini tertolak dengan adanya pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab beliau sendiri. Ingat ya. Nah, sekarang penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau adalah murid dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, yaitu Kitabur Ruh, Kitab Ar-Ruh ya. Kita buka di halaman 21. Wa qad dzukira an jama'atin minas salafi annahum awsaw ayyuqra'a inda kuburihim wa tadafni. Dijelaskan dari golongan ulama salaf bahwasanya mereka berwasiat agar di kuburan mereka ketika sudah dikubur mereka itu dibacakan Al-Quran. Qala Abdul Haqqi, kemudian Abdul Haq berkata, yurwa anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar yakni Ibnu Umar amaro ayyuqra'a inda qabrihi suratul Baqarati. Beliau itu memerintah agar di kuburannya dibacakan surat Al-Baqarah. Wa mimman ra'a dzalika, dan juga yang berpendapat sebagaimana Ibnu Umar itu adalah Ibnu Abdurrahman. Wa kadzalika al-Imamu Ahmad. Demikian juga Imam Ahmad bin Hambal yungkiru dzalika awalan, awalnya mengingkari haitsu lam yablughu fiha atharun. Ketika asar dari Ibnu Umar ini belum didengar oleh Imam Ahmad bin Hambal. Tsumma raja'a an dzalik, kemudian beliau itu menarik kata-katanya, menarik pernyataannya, yaitu mengingkari pembacaan Al-Quran di kuburan. Kemudian di halaman 23 Ibnu Qayyim menjelaskan, wa qala Hasan bin Shalih. Hasan bin Shalih ini mengatakan, Az-Za'farani ini mengatakan, Sa'altu Syafi'iyya, saya bertanya terhadap Imam Syafi'i anil qiraati indal qabri faqala la ba'sa bih. Beliau bertanya terhadap Imam Syafi'i, apa jawabannya Imam Syafi'i tentang baca Al-Quran di kuburan itu? Jawaban beliau la ba'sa bih, tidak apa-apa. Maka dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini di dalam kitab beliau, Kitab Ar-Ruh, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini memperbolehkan atau bahkan senang jika di kuburannya dibacakan Al-Quran, jika membaca Al-Quran di kuburan. Kemudian mari kita lihat di Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kita lihat di Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kebetulan saya tidak punya kitabnya, tetapi di pondok kami ada ya. Di perpustakaan pondok kami ada, yaitu 45 jilid. Mari kita buka di juz 33 halaman 60. Zahabal Hanafiyatu wal Hanabilatu ila jawazi qiraatil Qur'ani lil mayyiti wa ihda'i thawabiha lahu. Hanafiyah dan Hanabilah, kalangan ulama Hanafi dan kalangan ulama Ahmad bin Hambal, mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad bin Hambal ini memperbolehkan membaca Al-Quran terhadap mayit dan menghadiahkan pahalanya terhadap mayit. Qala Ibnu Abidin naqlan anil Bada'i. Ibnu Abidin menukil dari Al-Bada'i, wala farqa baina ayyakunal maj'ulu lahu mayitan aw hayyan. Baik yang dijadikan itu objeknya adalah mayit atau orang yang masih hidup. Wadzahiru annahu la farqa baina ayyanwiya bihi indal fi'li lil ghairi. Yang jelas tidak ada perbedaan ia berniat di antara ia berniat ketika mengerjakannya untuk orang lain, artinya diberikan terhadap orang lain,
au yaf'alahu li nafsihi, atau untuk dirinya sendiri. Summa ba'da dzalika yaj'alu thawabahu li ghairihi, kemudian setelah itu berdoa, berniat agar pahalanya itu disampaikan terhadap orang lain. Demikian menurut pendapat Ibnu Abidin menukil dari Al-Bada'i. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, al-mayyitu yasilu ilaihi, sampai terhadap mayit apa? Kullu syai'in minal khairi, semua dari kebaikan itu sampai terhadap terhadap mayit. Kenapa membaca Al-Quran dan pekerjaan baik lainnya itu bisa dikatakan sampai oleh Imam Ahmad bin Hambal? Lin nususi al-waridati fih, karena banyak nas yang sudah ada al-waridah tentang penjelasan sampainya semua pekerjaan baik terhadap mayit. Wali annan nasa yajtami'una fi kulli mis wa yaqra'una, karena manusia berkumpul di setiap kota, wa yaqra'una, dan membaca Al-Quran, wa yuhduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an, dan setelah membaca dihadiahkan terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, keluarga-keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka, min ghairi nakirin, tanpa ada yang mengingkari, fakana ijma'an, maka ini adalah ijma'. Qalahu al-Bahuti minal Hanabilah, pendapat ini dikatakan oleh Imam al-Bahuti dari madhab Hanabilah. Jadi demikian ya untuk teman-teman semuanya, keterangan dari kami berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i sendiri di dalam kitab Al-Um, kemudian berdasarkan pendapatnya Syekh atau ulama Wahabi sendiri yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, dan kitab yang sekarang yaitu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah yang banyak dipakai juga oleh ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Saudi ketika membahas hukum. Ini semuanya mengatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu bermanfaat dan sampai pahalanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.